Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, berjumpa kembali di channel Santri Vision 9, dan pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan berkaitan dengan manakib. Apa arti dari manakib? Manakib berasal dari bahasa Arab, dari lafaz naqoba, masdarnya naqban, yang berarti menyelidiki, melubangi, memeriksa, dan menggali. Kata manakib adalah jamak dari lafaz mankibun, yang merupakan isim makan dari lafaz nakoba. Manakib juga mengandung arti pemimpin, menolong, menjelajah. Dari pemaparan ini, maka dapat diambil suatu pengertian bahwa manakib adalah riwayat hidup yang berhubungan dengan seorang tokoh masyarakat yang menjadi suri tauladan, baik mengenai silsilahnya, akhlaknya, karomahnya, dan sebagainya. Meskipun ada juga yang mengartikan manakib dengan makna lain, seperti Profesor Haji Mahmud Yunus dalam Kamus Arab Indonesia. Manakib mengartikan dengan jalan di gunung, kebaikan, sifat. Dalam hal ini, arti yang lebih cocok adalah apa yang terdapat dalam Kamus Al-Munjid halaman 630, di mana kata manakibul insan diartikan dengan ma'arofa minal khisoril hamidati wal akhlaqil jamilah. Artinya, apa yang dikenal pada diri manusia tentang budi pekertinya yang terpuji dan akhlaknya yang baik. Selanjutnya, sejarah timbulnya manakib di Indonesia. Sebenarnya, manakib itu sudah ada baik sebelum zaman Rasulullah SAW maupun sesudah beliau wafat. Ini bisa dilihat dari adanya riwayat hidup Ashabul Kahfi atau manakib Ashabul Kahfi, manakib Raja Zulkarnain, manakib Luqman, manakib Sayyidah Maryam binti Imran, dan sebagainya. Demikian pula sesudah Rasulullah SAW wafat, banyak pula didapat manakib lainnya, seperti manakib Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, manakib Umar radhiyallahu an, manakib Utsman radhiyallahu an, manakib Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, manakib Hamzah radhiyallahu an, manakib Abi Sa'id radhiyallahu an, manakib Zunaidi al-Baghdad rahimahullah, manakib At-Tijani rahimahullah, dan manakib Syekh Abdul Qadir Al-Zilani rahimahullah. Manakib yang terakhir inilah yang paling berkenan dan memasyarakat di bumi Indonesia. Pengungkapan riwayat hidup atau manakib para ulama salafus sholihin, aulia, dan para pemimpin, termasuk juga riwayat hidup para nabi dan rasul, ini mempunyai tujuan mulia, bukan hanya sebagai cerita biasa seperti dongeng sebelum tidur, namun mempunyai nilai lebih dari semua itu. Di antaranya, pertama, dapat meneguhkan hati kaum muslimin. Yang kedua, mendatangkan kebenaran dalam segala hal, baik ucapan, pemikiran, dan tingkah laku. Yang ketiga, menjadi bahan pengajaran. Yang keempat, menjadi peringatan bagi orang-orang yang beriman. Sejalan dengan pengkajian sejarah para nabi, para sahabat, para waliullah, para syuhada, solehin ini, kita patut berbangga hati karena pada saat sekarang ini sudah mulai banyak dikaji, diteliti, dan dibukukan mengenai sejarah para nabi
sahabat, waliullah, syuhada, salafus sholihin, termasuk sejarah para penyebar agama Islam di Indonesia, khususnya para wali di tanah Jawa, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Maulana Ibrahim As-Samarqandi, Syekh Raden Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel, Syekh Ainul Yakin atau Sunan Giri, Syekh Syarafuddin atau Sunan Serut, Syekh Raden Kodim atau Sunan Derajat, Syekh Maulana Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Syekh Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus, Syekh Raden Syahid atau Sunan Kalijogo, Syekh Raden Umar Syahid atau Sunan Muria, Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Syekh Maulana Hasanuddin dan Syekh Maulana Aliuddin Banten, Sunan Panjalu, Syekh Muhyiddin di Saparwadi Pamijahan, Tasikmalaya, Sunan Pandanaran di Jabal Kat, Pandanaran, Klaten, Yogyakarta, dan sebagainya. Meskipun sejarah para waliullah di tanah Jawa ini sudah banyak yang dibukukan, namun usaha pengkajian hendaknya terus dilakukan, mengingat masih banyak para wali lainnya yang belum diungkap sejarahnya dan belum banyak diketahui oleh masyarakat secara umum, seperti Syekh Sulaiman Betek Mojo Agung, Mojokerto, Syekh Subakir di Watu Tulis, Prambon, Sidoarjo, Kanjeng Sepuh Sedayu, Gresik, Syekh Hisamuddin dekat Lamongan, Syekh Syarafuddin Serut, Nyai Jiha Pendil Wesi, Bolo, Ujung Pangkah Gresik, Syekh Asy'ari Bejagung, Semanding, Tuban, dan sebagainya. Ini penting sekali mengingat berdasarkan penelitian telah membuktikan bahwa pada zaman permulaan Islam di Indonesia, terutama di tanah Jawa, para wali songo tersebut juga telah banyak melakukan hal itu, termasuk mengajarkan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Zailani ini melalui kegiatan thariqah dan amalan lainnya yang selaras dengan tujuan itu, dan selanjutnya berkembang hingga saat ini sebagai sarana dakwah, zikrullah, dan taqarrub billah, dengan tujuan semata-mata mengharap rahmat, maunah, taufik, hidayah, dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.